Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Langit sore itu berwarna abu, menggantung beban seolah meniru hatiku. Aku duduk di teras rumah megah yang kubangun bersama Reyhan, suamiku selama 10 tahun terakhir. Tanganku menggenggam erat cangkir teh melati yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Sesekali aku mengamati kolam renang yang tenang di halaman belakang. Airnya jernih namun tak mampu mencerminkan apa yang sedang bergemuruh dalam dadaku. Reyhan belum pulang. Sudah 3 hari ini dia menginap di luar kota, begitu katanya. Urusan pekerjaan, rapat investor, pengembangan proyek properti baru, semua terdengar masuk akal jika aku tidak menemukan brosur pesta pernikahan mewah di dashboard mobilnya, lengkap dengan nama pengantin, Reyhan Arya Putra and Melati Anggraini. Aku masih ingat detik demi detik tubuhku melemas saat membaca nama itu. Jantungku terasa diremas. Dunia seolah berhenti berputar. Reyhan menikah dengan wanita lain, dan aku tidak tahu, tidak pernah diberitahu, tidak dimintai izin, tidak diajak bicara. Aku hanya seorang istri yang sah menurut agama dan negara, yang dibelakanginya dengan segenap kebohongan yang rapi. Sudah seminggu aku menyelidiki secara diam-diam. Rina, asisten pribadiku, membantuku mendapatkan bukti-bukti. Foto pernikahan di Bali, surat nikah siri, dan bahkan video pesta malam pertamanya. Semua membuat perutku mual. Rasanya seperti ditikam dengan pisau, ditarik perlahan-lahan dengan tawa yang menghina. Selama ini, Reyhan hidup nyaman dari apa yang aku bangun. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, saham-saham di 5 perusahaan, bahkan jam tangan Rolex yang dia pakai saat melamar wanita itu, semuanya atas namaku. Dia datang padaku dulu, sebagai laki-laki yang baru saja merintis. Aku yang memperkenalkannya pada para pengusaha besar. Aku yang memberinya tempat di jajaran direksi. Aku yang menuliskan namanya di kontrak-kontrak penting. Tapi dia membalas semuanya dengan mengkhianatiku. Hari ini, aku sudah siap. Aku akan menarik semuanya. Kutatap wajahku di cermin besar di kamar tidur. Mata sembab, tapi tajam. Sudah cukup aku menangis. Aku menelepon pengacaraku. Pak Dimas, segera urus pengalihan aset dari Reyhan. Semua yang atas nama saya, tolong pastikan tidak bisa diakses oleh siapapun selain saya. Dan tolong, putus semua kartu kredit tambahan miliknya. Segera. Baik, Bu Shinta. Akan segera saya tindak. Aku kemudian menghubungi manajer properti yang mengelola rumah-rumah sewa yang kami miliki. Rumah yang di Sentul, Surabaya, dan Bandung, tolong ganti seluruh akses ke sistem smart lock. Saya akan kirimkan daftar nama yang tidak boleh masuk. Termasuk Pak Reyhan, Bu. Termasuk, terutama. Satu persatu, aku potong aliran kemewahan yang mengalir padanya. Mobil Lexus yang biasa dia pakai untuk pergi ke kantor, aku tarik. Sopir pribadi, aku pecat. Keanggotaan golf, klub eksekutif, akses, ke jet pribadi, semua kuputus. Reyhan harus tahu bagaimana rasanya kehilangan kenyamanan yang dulu begitu mudah ia nikmati karena aku. Tapi aku tidak melakukannya dengan dendam. Aku hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Tidak ada satupun alasanku untuk terus menyuapi seorang pengkhianat. Pukul 8 malam, Reyhan akhirnya pulang. Kenapa gerbang enggak bisa dibuka pakai remote? Tanyanya saat masuk dengan wajah kebingungan. Aku menatapnya dari balik pintu ruang tamu yang setengah terbuka. Di belakangnya koper besar, mungkin habis dari bulan madu mereka, karena aksesnya sudah diputus. Jawabku dingin. Dia terdiam. Lalu tersenyum sok manis. Shinta, jangan main-main. Aku capek banget dari luar kota. Kita bicarakan nanti aja ya. Duduk, kataku. Dia menuruti. Entah karena melihat mataku yang tidak seperti biasanya, atau karena firasatnya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Aku tahu semuanya, Reyhan. Tentang Melati. Tentang pernikahan kalian. Tentang malam itu di Villa Ubud. Dia pucat. Matanya membelalak. Aku
Aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potongku cepat. Aku tidak butuh penjelasan dari seorang pembohong. Aku hanya ingin, kau tahu, semua fasilitas yang kau nikmati selama ini sudah aku tarik. Termasuk apartemen tempat kau menyembunyikan perempuan itu. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak akan langsung gugat cerai. Belum. Tapi kamu harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Dan mulai besok, kamu bukan lagi direktur utama di PT Arwana Group. Dewan Komisaris sudah kuperintahkan untuk melakukan voting darurat. Saham yang kamu pegang hanya 5%. Itu pun akan segera kubeli kembali. Shinta, tolong. Aku salah. Tapi jangan begini caranya. Kita bisa bicara baik-baik. 10 tahun aku bicara baik-baik, Rayhan. Tapi kamu memilih untuk bicara di pelaminan dengan perempuan lain. Kamu sudah membuat pilihan, dan ini konsekuensinya. Dia bangkit. Emosinya mulai meletup. Kamu pikir kamu siapa, hah? Kamu pikir kamu bisa atur segalanya? Aku berdiri. Tetap tenang. Aku adalah perempuan yang kamu khianati. Perempuan yang membangun semuanya dari nol. Dan perempuan yang sekarang sedang mengambil kembali hak-haknya. Dia mengacak rambutnya frustasi. Aku mencintaimu, Shinta. Tapi aku juga mencintai dia. Jangan menghina aku dengan kalimat murahan itu. Malam itu Rayhan pergi, membanting pintu, mengutuk dan mengumpat. Tapi aku tidak terguncang. Keesokan paginya, berita tentang perombakan besar-besaran di PT Arwana Group tersebar. Rayhan dicopot dari jabatannya. Namaku kembali jadi wajah utama di media. Banyak yang bertanya-tanya, tapi aku diam. Melati menghubungiku lewat akun Instagram palsu. Memohon agar aku tidak mengusir mereka dari apartemen. Katanya, dia sedang hamil. Aku tersenyum pahit. Kamu pikir aku akan luluh karena nyawa kecil yang tidak tahu apa-apa itu? Mungkin. Tapi tidak sekarang. Aku masih harus menyembuhkan diriku. Aku masih harus menemukan Shinta yang dulu. Atau mungkin menemukan versi baru dari diriku. Yang lebih kuat, lebih tajam, dan tidak mudah dibohongi. Rumah ini terasa sepi sekarang. Tapi aku tidak kesepian. Aku hanya sedang belajar menjadi sendiri lagi. Di ruang kerja, kutatap foto-foto lamaku bersama Rayhan. Pelan-pelan, satu persatu, aku buka bingkainya dan aku sobek gambarnya. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sedang menutup buku lama agar bisa menulis halaman yang baru. Tanpa Rayhan, tanpa Melati, tanpa kebohongan. Dengan diriku sendiri sebagai pusat dari semua yang kupilih dan kubangun. Dan ini baru permulaan. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai tipis jendela kamar. Tapi tak ada kehangatan yang terasa di dadaku. Hanya hening yang menggema, membungkus ruang kosong di tempat tidurku yang dulu menjadi saksi kebersamaan kami. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi jemariku yang menggenggam muk kopi. Tanganku bergetar sedikit, entah karena dinginnya udara atau gemuruh batin yang belum reda. Aku tahu, menarik semua fasilitas dari Rayhan hanyalah satu langkah kecil dari perjalanan panjang yang harus kutempuh. Luka di hatiku belum mengering, justru baru mulai terasa perihnya. Suara notifikasi ponsel membuyarkan lamunanku, sebuah pesan dari Rina, asisten setiaku. Bu, Rayhan mencoba menemui Pak Arman, salah satu investor utama di Arwana Group. Saya sudah mengonfirmasi, Pak Arman tidak akan bertemu dengannya. Aku menghela napas panjang. Rayhan benar-benar panik rupanya. Dulu, dia selalu merasa percaya diri karena bisa menarik perhatian dengan senyumnya yang menawan dan kata-kata manis yang memabukkan. Tapi kini, dia hanya pria biasa yang kehilangan pijakan. Aku membuka laptop dan menatap email yang baru masuk. Permintaan konfirmasi dari media soal rumor perselingkuhan Rayhan. Mereka mencium kabar dari orang dalam, entah siapa. Ku ketik balasan singkat, diplomatis, namun tajam. Kami tidak memberikan komentar terhadap isu personal, tapi kami menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam struktur perusahaan. Kami selesai. Satu persatu, luka ini akan kukembalikan menjadi kekuatanku.
Siang itu aku pergi ke kantor. Para staf menyambutku dengan senyum kaku. Mereka pasti sudah tahu, atau setidaknya menebak-nebak. Tapi tak satu pun berani bertanya. Aku melangkah tegas menuju ruang direksi. Di dalam Dimas dan beberapa pengacara sudah menunggu. Semua proses pengalihan berjalan lancar, kata Dimas. Kami juga sudah memblokir rekening bersama yang selama ini digunakan Reyhan. Bagus. Aku duduk dengan mantap. Mulai minggu depan, aku akan kembali aktif memimpin rapat internal. Tidak ada ruang untuk kekacauan di perusahaan ini. Dimas mengangguk. Tapi sebelum aku sempat berbicara lagi, seorang staf masuk tergesa-gesa dan berbisik pada Dimas. Dimas tampak ragu, tapi kemudian menatapku. Bu Shinta, Reyhan sedang di lobi. Dia ingin bicara, katanya darurat. Aku terdiam beberapa detik. Semua mata tertuju padaku. Biarkan dia naik, ucapku akhirnya. Beberapa menit kemudian Reyhan masuk. Penampilannya berantakan. Kemeja kusut, mata sembab, dan janggut yang mulai tumbuh tak terurus. Sungguh jauh dari Reyhan yang dulu selalu tampil necis dan percaya diri. Shinta, ucapnya nyaris berbisik. Aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai suamimu. Aku menatapnya lama. Kau sudah kehilangan hak untuk bicara sebagai suami, Reyhan. Tapi kalau kau mau bicara sebagai manusia yang menyesal, silakan duduk. Dia menunduk. Duduk dengan tubuh lemas. Aku kehilangan semuanya. Apartemen, mobil, rekening. Bahkan Melati pergi setelah tahu aku tidak bisa menafkahinya seperti dulu. Jadi sekarang kau datang padaku. Suaraku datar. Bukan untuk minta kembali, katanya pelan. Tapi aku ingin minta maaf. Aku hancur, tapi bukan itu yang ingin ku persoalkan. Melati, dia menghilang. Setelah kami bertengkar 2 hari lalu, dia keluar dari hotel dan tidak pernah kembali. Aku mengernyit. Dan kau pikir aku peduli? Aku tahu aku tak pantas. Tapi dia hamil, Shinta. Dia membawa anakku. Hatiku berdegup. Sekejap rasa sesak itu kembali datang. Bukan karena cemburu, tapi karena getir. Apakah kamu sadar? Suaraku melemah. Anak itu bisa jadi tidak pernah meminta lahir di tengah kekacauan yang kamu buat. Dia menatapku, penuh putus asa. Tolong aku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berdiri. Keluar dari ruangan ini, Reyhan. Aku tidak akan melibatkan diriku dalam caramu menghancurkan hidupmu sendiri. Kalau kau kehilangan segalanya, itu bukan karena aku. Itu karena pilihanmu sendiri. Aku membalikkan badan. Tapi sebelum aku membuka pintu, aku berkata tanpa menoleh. Dan jika anak itu benar-benar ada, doakan dia tidak mewarisi kebohonganmu. Setelah Reyhan pergi, aku duduk kembali. Nafasku tersengal. Ada rasa kasihan yang ingin menyusup, tapi ku tahan rapat-rapat. Ini bukan waktunya untuk lemah. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit yang mulai gelap. Di pangkuanku, ada sebuah album lama, foto-foto pernikahan kami dulu. Di satu halaman, aku melihat foto Reyhan mencium keningku dengan penuh cinta. Atau, setidaknya, itulah yang ku tahu saat itu. Aku merobek halaman itu. Lalu satu halaman lagi. Dan satu lagi. Sampai hanya tersisa satu foto terakhir. Aku, berdiri sendiri, tersenyum ke arah kamera, dengan latar langit jingga senja. Entah kenapa, foto itu tidak bisa kurusak. Mungkin, karena itulah aku yang sesungguhnya. Sendiri, tapi tetap berdiri. Aku menatap langit malam. Dan entah dari mana, air mataku mulai mengalir. Bukan karena Reyhan, tapi karena aku akhirnya mengizinkan diriku untuk benar-benar melepaskan. Aku menarik napas panjang. Besok aku akan pergi ke Bali. Ke tempat pertama aku dan Reyhan membangun mimpi, sebelum mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Bukan untuk mengenang, tapi untuk menyambut awal yang baru. Dan siapa tahu, mungkin di tempat itu, aku akan menemukan alasan baru untuk hidup. Bukan karena cinta, tapi karena aku layak untuk bahagia.
tanpa harus dimiliki, tanpa harus dikhianati. Ini baru babak kedua, dan aku siap. Ini baru babak kedua, dan aku siap. Pesawat ke Bali lepas landas saat langit Jakarta masih diselimuti sisa embun pagi. Di kursi jendela kelas bisnis, aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri di antara suara mesin dan pengumuman pramugari. Di dalam hatiku, masih ada riak-riak luka yang sesekali mengganggu ketenangan. Tapi kini aku tak lagi mengizinkan rasa sakit memegang kendali. Bali bukan tempat pelarian. Ini adalah tempat konfrontasi. Di sanalah awal semuanya dimulai. Cinta, harapan, dan juga pengkhianatan. Dan kini, aku kembali. Bukan sebagai Shinta yang dulu, tapi Shinta yang telah kehilangan, bertahan, dan memilih untuk bangkit. Mobil sewa mengantarku ke Ubud. Sepanjang jalan, hamparan sawah dan hijaunya pepohonan membungkus hatiku dalam ketenangan yang aneh. Aku berhenti di sebuah villa terpencil. Bukan villa mewah yang biasa aku dan Rehan kunjungi, tapi tempat baru, kecil, hangat, dan jauh dari keramaian. Begitu pintu villa terbuka, aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena udara di sini terasa. Jujur, aku menghabiskan 2 hari pertama hanya dengan diam. Menulis, menangis, tidur, menulis lagi. Hingga suatu sore, saat aku sedang duduk di tepi kolam renang kecil di villa itu, teleponku berdering. Nomor tak dikenal, awalnya kuabaikan. Tapi telepon itu terus berdering. Akhirnya aku angkat. Bu Shinta? Suara perempuan di seberang sana terdengar parau. Panik. Saya Melati. Aku terdiam. Aku tahu aku tidak pantas menghubungi ibu. Tapi saya tidak tahu harus kemana. Saya di Bali. Saya tidak punya siapa-siapa. Di mana kamu? Potongku. Dia menyebutkan nama sebuah penginapan murah di daerah Gianyar. Hanya 30 menit dari tempatku menginap. Tanpa pikir panjang, aku ambil kunci mobil dan melaju. Aku tidak tahu apa yang mendorongku. Belas kasihan, amarah, atau mungkin naluri sesama perempuan. Penginapan itu sempit dan gelap. Di kamar paling ujung, aku menemukan Melati. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan perutnya mulai membesar. Dia benar-benar hamil. Terima kasih, sudah datang, katanya pelan, sambil menahan tangis. Aku kehilangan semuanya, Bu. Rehan, dia berubah. Setelah semua uang itu ditarik, dia mulai kasar. Dia bilang aku beban, lalu dia pergi. Dan aku sendirian. Aku menatapnya. Lama. Wajah perempuan ini tidak tampak seperti perusak rumah tangga. Dia tampak seperti seseorang yang terjebak dalam cerita yang bukan miliknya, lalu ikut tenggelam. Aku tidak datang ke sini untuk memaafkanmu, kataku pelan. Aku hanya datang karena tidak ada satupun perempuan hamil yang pantas tidur di tempat seperti ini, sendirian, ditinggalkan. Melati menangis. Kali ini, tanpa suara. Aku membawanya ke villa, memberinya kamar terpisah, memanggil bidan lokal, membelikannya pakaian bersih. Tidak, aku bukan orang suci, tapi aku tahu betul bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa peringatan. Dan aku tidak akan membiarkan satu nyawa kecil tumbuh dari luka dan kebencian. Malam itu Melati duduk di teras bersamaku. Diam. Aku tahu aku salah, Bu, katanya akhirnya. Aku tahu Rehan masih suami ibu waktu dia mendekatiku. Tapi, dia bilang rumah tangganya sudah hancur, bahwa ibu terlalu sibuk, terlalu dingin. Aku bodoh karena percaya. Aku mengangguk pelan. Dia memang pandai membuat orang percaya. Apakah ibu masih mencintainya? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Mungkin aku masih mencintai versi dirinya yang dulu. Tapi pria yang sekarang,
Aku bahkan tidak mengenalnya. Melati menunduk. Jika kau lahir dari luka, kamu bisa memilih untuk tidak menjadi luka bagi orang lain, kataku sambil menatap perutnya. Anakmu bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Esok harinya, sebuah surat datang. Tertulis tangan. Dari Reyhan Shinta. Jika surat ini sampai padamu, itu artinya aku benar-benar tidak punya lagi cara untuk menghubungimu. Aku sudah kehilangan segalanya. Dan yang paling aku sesali bukanlah uang atau jabatan, tapi kamu. Aku tahu, semua maaf yang kuberikan sekarang mungkin hanya terdengar seperti serpihan omong kosong dari pria yang gagal. Tapi aku ingin kau tahu, kamu tidak pernah kurang. Akulah yang serakah, yang bodoh, yang menghancurkan apa yang seharusnya kujaga. Aku dengar kamu menolong Melati. Kamu memang perempuan sekuat itu. Dan aku bahkan tak bisa menolong diriku sendiri. Kalau suatu hari kamu bisa memaafkan, cukup doakan aku tidak mengulangi dosa yang sama pada orang lain. Aku melipat surat itu perlahan, menaruhnya di laci. Bukan untuk dikenang, tapi untuk menjadi pengingat bahwa cinta yang tidak dijaga dengan setia akan hancur seindah apapun awalnya. Hari-hari di Bali terasa seperti penyembuhan yang pelan tapi pasti. Melati mulai tersenyum. Aku mulai menulis naskah buku pertamaku tentang luka, pengkhianatan, dan bagaimana seorang perempuan bisa memilih untuk tidak dikalahkan. Dan suatu pagi yang tenang, saat embun masih menggantung di daun Kamboja, Melati mendatangiku dengan mata berbinar. Bu Shinta, saya ingin kasih nama untuk bayi saya. Bolehkah saya pinjam nama ibu? Aku menatapnya, terkejut. Kalau perempuan, namanya akan Shinta Lestari. Karena saya ingin dia tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya kuat, tapi juga bisa memberi hidup baru bagi orang lain. Aku menahan air mata yang nyaris tumpah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku merasa dibutuhkan, tapi bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena ketulusan. Dan hari itu, di bawah langit Bali yang cerah, aku tersenyum. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena aku tahu aku sudah memulai babak baru, dan aku tidak lagi berjalan sendirian. Hari demi hari berlalu, dan hidup di Bali perlahan mengajarkanku makna baru dari bersyukur. Aku bukan lagi istri dari Reyhan, bukan lagi CEO Arwana Group yang penuh tekanan dan jadwal padat, tapi seorang perempuan biasa yang akhirnya bisa melihat dirinya di cermin tanpa bayang-bayang laki-laki yang mengkhianatinya. Melati semakin sehat, kandungannya stabil, dan wajahnya mulai bersinar. Ia sering tertawa akhir-akhir ini, dan kadang kami duduk berdua di teras villa, hanya berbagi diam. Diam yang hangat, yang tak lagi mengandung beban masa lalu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang yang terik, saat aku sedang menulis bab terakhir naskah bukuku, suara mobil berhenti di depan villa. Aku mendongak. Seorang pria turun dari mobil. Tubuhnya kurus, berantakan, dan langkahnya berat. Tapi aku mengenalinya dalam sekejap. Reyhan. Aku bangkit. Melati yang sedang mengupas mangga di dapur melihatnya lebih dulu dan membeku. Tangannya, gemetar dot. Reyhan berdiri di ambang pintu, memandangku dengan mata cekung dan kantong mata gelap. Aku hanya ingin melihat Melati, katanya lirih. Dan, anakku, suara itu serak, bukan suara Reyhan yang dulu. Ini suara lelaki yang hancur dan lelah. Melati berdiri di belakangku. Aku tidak bicara, hanya memberi isyarat padanya. Jika dia ingin menemuinya, itu pilihannya. Dia melangkah maju, perlahan, seperti takut pada lelaki yang dulu ia cintai. Kau di sini, Rey? Suara Melati nyaris tak terdengar. Reyhan menunduk. Aku sudah cari kamu kemana-mana. Aku pikir kau sudah pergi selamanya. Aku menyesal, Mel. Aku benar-benar menyesal. Tangis Melati pecah. Tapi bukan karena rindu, melainkan karena kecewa yang terlalu lama terpendam. Kenapa sekarang? Setelah semuanya hancur? Setelah aku tidur di lantai hotel murahan dengan bayi ini menendang-nendang perutku di tengah malam? Reyhan mendekat, tapi Melati mundur.
Aku tidak butuh simpati darimu, Ray. Aku cuma butuh kamu jujur. Pernah nggak, sekali saja, kau benar-benar mencintaiku? Rayhan tak menjawab. Hening yang menyusul terasa seperti pecahan kaca di lantai marmer. Tajam. Dingin. Aku pikir aku mencintaimu, katanya akhirnya. Tapi sekarang, aku sadar, aku hanya mencintai bayangan yang kubentuk sendiri. Aku salah. Melati tertawa pendek, getir. Kau tahu, bahkan ketika kau menamparku karena aku minta uang untuk periksa kehamilan, aku masih percaya kamu akan berubah. Aku terhenyak. Aku tidak tahu bahwa Rayhan sampai segelap itu. Mataku bertemu dengan mata Melati. Tanpa kata kami saling memahami. Luka yang kami miliki, meski dari jalan berbeda, berujung pada satu kesadaran. Tidak semua cinta patut diperjuangkan. Pergilah Rayhan, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tapi tegas. Hidup kami tidak membutuhkanmu untuk sembuh. Rayhan menatapku, lalu Melati, lalu menunduk. Ia berjalan mundur, perlahan, lalu berbalik dan naik ke mobil. Saat suara mesin menjauh, Melati terduduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku memeluknya, tanpa bicara. Dalam pelukanku, ia menangis sepuasnya. Membuang semua sisa ilusi yang pernah ia panggil cinta. Hari itu menjadi penanda. Kami tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Kami bebas. Seminggu kemudian, aku menerima telepon dari Jakarta. Editor dari penerbit besar tertarik pada naskah bukuku. Mereka ingin membukukannya, bahkan menawarkan slot untuk acara peluncuran di Jakarta International Book Fair. Aku hampir tidak percaya, tapi ternyata luka yang ditulis dengan jujur bisa menyembuhkan lebih banyak hati dari yang pernah kubayangkan. Aku bilang pada Melati, aku akan kembali ke Jakarta sebentar. Ia mengangguk, meski ada ketakutan di matanya. Jangan khawatir, kataku sambil menggenggam tangannya. Aku akan kembali. Kita akan jalani ini bersama, sampai anakmu lahir. Dan setelah itu, kamu bisa mulai hidup yang kamu pilih sendiri. Sebelum pergi, aku menaruh secarik surat di meja kamar Melati. Isinya hanya satu kalimat. Kita bukan korban. Kita adalah penyintas. Dan penyintas tidak pernah berjalan sendiri. Pesawat ke Jakarta membawaku kembali ke kota penuh kenangan itu. Tapi kali ini, aku pulang bukan sebagai perempuan yang dipatahkan. Aku kembali sebagai perempuan yang menyatukan dirinya sendiri dari serpihan yang pernah dicampakkan. Dan begitu kakiku menjejak kembali di kota yang dulu penuh luka, aku tahu, akhir dari satu bab adalah awal dari cerita besar yang baru. Aku siap, dan kali ini aku menulis cerita hidupku sendiri. Dan kali ini aku menulis cerita hidupku sendiri. Jakarta menyambutku dengan langit kelabu dan lalu lintas yang tak pernah berubah, padat, bising, tak sabaran. Tapi tak seperti dulu. Kali ini aku melihat kota ini dari sudut yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri dari Rayhan, bukan pula sebagai wanita yang tenggelam dalam luka, melainkan sebagai perempuan yang siap menghadapi dunia dengan kepalanya tegak. Setibanya di apartemen lamaku, yang kini sepi tanpa jejak Rayhan, aku membuka pintu perlahan. Aroma debu bercampur kenangan menyambutku, membuat dadaku sesak untuk sesaat. Tapi aku tetap melangkah masuk. Tak ada lagi waktu untuk menghindari masa lalu. Langkahku membawa ke ruang kerja. Meja itu, tempat aku dulu menghabiskan malam menunggu Rayhan pulang, kini menjadi tempat kuletakkan draft final naskah bukuku. Tepat di sebelahnya, ada kotak kardus berdebu yang dulu Rayhan sembunyikan di atas lemari. Tanpa alasan yang jelas, aku menariknya turun. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, surat-surat, dan sebuah kotak beludru hitam. Aku membukanya perlahan. Cincin. Tapi bukan cincin nikah kami. Aku menyipitkan mata. Di dalam tutup kotaknya tertulis ukiran kecil. Untuk Melati, awal dari kebebasanku. Darahku mendidih seketika. Jadi bahkan saat dia bersamaku, saat dia membisikkan janji pernikahan kedua dan ingin memulai dari awal,
dia sudah menyiapkan cincin untuk wanita lain? Tanganku gemetar. Kotak itu kututup kembali dengan pelan, lalu kulempar ke sudut ruangan. Tidak. Aku tak akan mengizinkan masa lalu menggerogoti hari-hariku lagi. Sore itu aku menghadiri pertemuan dengan pihak penerbit. Editor, seorang wanita paruh baya dengan mata tajam dan senyum penuh simpati, membacakan satu kalimat dari bukuku yang membuat ruangan itu sunyi sesaat. Tak ada yang lebih menyakitkan dari menjadi istri yang tak disadari telah digantikan dan tetap melayani sarapan untuk pria yang diam-diam telah menyiapkan makan malam untuk wanita lain. Dia menatapku. Kau tahu, tulisanmu ini akan menyentuh banyak perempuan. Tapi siapkah kau kalau Reyhan membaca ini dan membuat keributan? Aku hanya tersenyum tipis. Dia kehilangan hak untuk mengontrol narasiku saat dia memilih menikah di belakangku. Editor itu mengangguk pelan. Kau kuat, Shinta. Dan kita akan buat buku ini jadi senjata bagi perempuan-perempuan lain yang masih bisu di balik derita mereka. Hari peluncuran buku tiba. Gedung pameran penuh sesak. Banyak yang datang, dari pembaca setia hingga aktivis perempuan, bahkan media. Aku berdiri di atas panggung kecil, memandang mereka yang hadir, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendirian di tengah keramaian. Tepuk tangan mengiringi akhir pidatoku, tapi tepat saat aku turun dari panggung, seseorang berdiri di antara kerumunan. Wajahnya tirus, tapi sorot matanya masih sama. Manipulatif. Reyhan. Dia berjalan mendekat, dan semua mata tertuju padanya. Shinta, katanya pelan, nyaris berbisik. Kau menulis semua tentangku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku menulis tentang pengkhianatan. Kalau kamu merasa tersinggung, itu urusanmu. Dia tertawa kecil, getir. Kau menjatuhkanku di hadapan publik. Aku melangkah lebih dekat. Kau yang menggali lubangnya sendiri. Aku hanya menuliskan batu nisan di atasnya. Mata Reyhan memerah, tapi dia tahu dia kalah. Dia tahu kali ini, kata-kata tidak akan bisa menaklukkan aku. Dia berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika malam tiba dan semua tamu telah pulang, aku kembali ke ruang apartemenku. Kutatap kotak berdebu yang tadi siang kutemukan. Kali ini aku membukanya lagi, bukan karena ingin tahu, tapi karena aku siap mengakhiri satu bab terakhir yang belum kututup. Ku keluarkan surat-surat, cek kosong yang Reyhan tulis entah untuk siapa, dan sebuah foto tua, dia dan Melati di pantai, jauh, sebelum aku tahu. Aku menatapnya untuk terakhir kali, lalu membakar semuanya di balkon. Api kecil itu menghanguskan bukan hanya kertas, tapi juga dendam yang tak perlu lagi kubawa. Ketika api padam dan abu terbang terbawa angin malam Jakarta, aku mengangkat wajah ke langit. Hujan gerimis mulai turun. Tapi entah mengapa, rasanya hangat. Di kejauhan, teleponku berdering. Melati. Bu Shinta, aku rasa waktunya sudah dekat. Aku tersenyum, air mata menggantung di ujung mata. Aku akan pulang, Melati. Tunggu aku. Dan kali ini, aku pulang bukan untuk menata ulang hidup yang hancur. Aku pulang untuk menyambut hidup baru yang akan lahir dari rahim perempuan yang dulu juga dihancurkan oleh lelaki yang sama. 2 perempuan, 1 luka. Tapi kini, bersama, kami menenun harapan. Dan cerita ini masih jauh dari selesai. Aku tiba kembali di Bali dini hari, ditemani angin laut yang berembus pelan seperti menyambutku pulang dari medan perang. Mobil sewa membawaku menembus jalanan gelap yang basah oleh sisa hujan malam. Villa kecil itu berdiri tenang di ujung jalan, dikelilingi wangi tanah basah dan bunga Kamboja yang gugur. Saat aku membuka pintu, Melati sedang duduk di lantai. Ruang tamu memegangi perutnya, wajahnya pucat, napasnya berat. Aku rasa, waktunya benar-benar sudah dekat, Bu Shinta. Bisiknya lirih. Tanpa ragu, aku membantunya berdiri, menggenggam tangannya, dan membawa koper medis darurat yang sebelumnya sudah kupersiapkan. Bidan lokal yang biasa memeriksa Melati sudah dalam perjalanan, tapi aku tahu, kami harus bersiap untuk kemungkinan apapun. Detik-detik itu menjadi lambat. Udara di dalam villa berubah tegang. Keringat dingin bercucuran dari dahi Melati,
dan tangannya menggenggam kuat lenganku, seolah aku satu-satunya hal yang membuatnya tetap sadar di tengah rasa sakit yang memuncak. "Aku takut, Bu," isaknya. "Aku takut mati." "Kamu tidak akan mati," kataku sambil menatapnya. "Kamu akan lahir kembali malam ini bersama anakmu." Bidan datang beberapa menit kemudian bersama satu asisten. Mereka segera mengambil alih, menyiapkan segala hal di kamar yang telah kami ubah. Jadi, ruang bersalin darurat. Tapi aku tidak meninggalkan Melati. Aku duduk di samping kepalanya, membisikkan kata-kata yang kuharap bisa menenangkan, meski suaraku sendiri bergetar karena panik. Detik berganti menit, menit berganti jam. Jeritannya menusuk malam, tapi ia tidak menyerah. Tangannya masih menggenggam erat lenganku, matanya berkaca-kaca, tapi penuh tekad. Hingga akhirnya, tangis itu terdengar. Tangisan pertama yang membuat segalanya terdiam. Tangisan bayi. Melati menangis. Aku pun tak bisa menahan air mataku. Semua rasa sakit, pengkhianatan, ketakutan, bahkan kemarahan, seolah menguap di udara malam itu, tergantikan oleh suara kehidupan yang baru. Seorang bayi perempuan. Kulitnya merah muda, mungil, dan saat bidan meletakkannya di dada Melati, ia langsung tenang. "Namanya Shinta," bisik Melati. "Karena kalau bukan karena ibu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama." Aku menatap mereka, Melati dan bayinya, dan hatiku terisi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Haru, cinta, dan keyakinan. Bahwa mungkin dari reruntuhan hidupku, aku telah menjadi batu pijakan untuk kelahiran sebuah kehidupan baru. Namun malam belum selesai menguji kami. Beberapa jam setelah persalinan, ketika Melati tertidur dengan bayi di sisinya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya kupikir itu mungkin dari pihak penerbit atau kenalan media, tapi suara di ujung sana membuat tubuhku kaku. "Bu Shinta, ini saya, Lani. Asisten lama Pak Rehan." Hatiku menegang. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya harus memberitahu sesuatu. "Pak Rehan, dia kecelakaan mobil semalam di Jakarta. Kritis. Sekarang dirawat di ICU. Dan dia terus menyebut nama ibu dan Melati. Seketika, dunia yang tadi terasa damai kembali retak. Aku duduk di sisi tempat tidur Melati, menatapnya dalam gelap. Ia tertidur lelap, wajahnya damai setelah badai panjang yang ia lalui. Dan aku, lagi-lagi, berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Haruskah aku kembali untuk lelaki yang sudah menghancurkan dua hati, hanya karena rasa iba? Ataukah aku tetap tinggal di sini, bersama kehidupan baru yang akhirnya tumbuh dari luka kami? Pagi belum juga datang, tapi malam ini rasanya lebih panjang dari malam manapun yang pernah kualami. Aku memejamkan mata, mencari jawaban dalam keheningan, karena aku tahu pilihan yang kuambil besok pagi akan menentukan babak paling penting dalam hidupku. Dan aku belum pernah merasa setakut ini. Tapi aku belum pernah merasa setakut ini. Pagi datang perlahan, menggeser sisa-sisa malam yang masih menggantung di langit. Cahaya matahari menyusup lembut melalui celah jendela, menyentuh wajah Melati yang tertidur dengan tenang, dengan si kecil Shinta di dekapannya. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tapi dadaku justru sesak oleh keputusan yang harus segera kuambil. Telepon semalam masih terasa seperti mimpi buruk yang menyelip di tengah keajaiban. Rehan, lelaki yang pernah mencintaiku, lalu mengkhianati, lalu memohon maaf, kini terbaring antara hidup dan mati, menyebut-nyebut namaku dan Melati dalam ketidaksadarannya. Apakah aku tega membiarkannya mati sendirian? Apakah aku bodoh jika kembali hanya karena rasa kasihan? Pukul 9 pagi, aku berdiri di teras villa. Langit Bali cerah, tapi dadaku mendung. Melati baru bangun dan duduk di sampingku. Ia menatapku dengan mata yang tak lagi rapuh seperti dulu. "Pergilah," katanya. Pelan tapi pasti. "Kau harus tahu jawabannya sendiri." Aku menatapnya, nyaris. Tak percaya ia bisa berkata sekuat itu. "Kau tidak marah?"
Tanyaku lirih. Melati menggeleng. Aku tak pernah ingin memenangkannya. Aku hanya ingin bebas darinya. Dan aku sudah bebas, Bu. Sekarang giliran Ibu yang harus memilih untuk benar-benar bebas juga. Hari itu juga aku terbang ke Jakarta. Langkahku di lorong rumah sakit menggema, menyatu dengan aroma disinfektan dan suara mesin monitor yang berdengung di kejauhan. Saat aku tiba di depan ICU, seorang perawat wanita menyambutku. "Bu Shinta," katanya. Beliau belum sadarkan diri, tapi mungkin suara yang dikenalnya bisa membantu. Aku masuk ke ruangan itu dengan jantung yang berdetak tak menentu. Raihan terbaring pucat, wajahnya nyaris tak bisa dikenali karena luka dan selang-selang medis. Tapi aku tahu, itu dia. Lelaki yang pernah kujadikan pusat dunia. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya lama. Lalu akhirnya bicara. "Raihan, kau memanggil namaku," kataku pelan. "Kenapa? Setelah semua ini, setelah kau tinggalkan aku, Melati dan anakmu?" Tak ada jawaban, hanya suara mesin yang tetap berdetak tenang. Kalau ini cara semesta menunjukkan bahwa kau harus mempertanggungjawabkan semuanya, maka hadapilah, Raihan. Tapi aku tidak datang untuk menangisi atau memaafkanmu. Aku datang untuk berpamitan. Air mataku jatuh. Tapi tak ada lagi kepedihan dalam tiap tetesnya. Hanya penutupan. Kau sudah memilih jalanmu. Dan aku sudah memilih milikku. Hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup dalam luka yang sama. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Raihan. Lalu aku keluar dari ruangan itu. Dengan langkah ringan. Dengan hati yang tak lagi menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian aku kembali ke Bali. Melati menyambutku dengan senyum. Shinta kecil sudah bisa membuka mata dan menggenggam jariku dengan tangannya yang mungil. "Dia mirip ibunya," kataku, membelai kepala bayi itu. Melati tersenyum, tapi matanya menatapku dengan kelembutan. "Dia kuat, seperti ibu." Hari-hari berlalu. Hidup kami berjalan dalam ketenangan baru. Aku menyelesaikan bukuku yang kedua, tentang luka, tentang penyembuhan, tentang bagaimana perempuan bisa bangkit tanpa harus membalas. Dan saat buku itu diluncurkan, aku mengundang Melati naik ke panggung bersamaku. Ia berdiri di sampingku, menggendong bayinya, dan menatap ratusan mata yang terdiam mendengarkan kisah kami. "Aku bukan korban," katanya di mikrofon. "Aku adalah ibu, dan seorang ibu tidak akan mewariskan luka, ia akan mewariskan kekuatan." Tepuk tangan menggema. Aku menggenggam tangannya. Di matanya, kulihat pantulan diriku sendiri, bukan sebagai Shinta yang ditinggalkan, tapi Shinta yang memilih untuk bangkit dan merengkuh hidupnya kembali. Di akhir malam, saat semua lampu panggung padam, kami berdua duduk di balkon villa. Angin laut membawa aroma asin yang familiar. "Aku pikir, inilah akhir yang kita butuhkan," kata Melati. Aku tersenyum. "Bukan akhir. Ini awal dari hidup yang kita pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka, bebas dari Raihan, dan bebas untuk bahagia."